Kita start dari IHSG. Teman-teman semuanya yang suka ngeliatin IHSG, aku selalu bahas IHSG meskipun IHSG tidak pernah menjadi patokan utama buatku ya. Jadi IHSG itu tidak pernah menjadi patokan utama buatku. IHSG itu buat aku cuman pelengkap doang. Karena ya IHSG ini belakangan ya dalam 1-2 tahun terakhir itu terutama sejak di SSA masuk ke MSCI, kita ngelihat bahwa pergerakan IHSG ini banyak digerakkan oleh saham-saham, disetir oleh saham-saham yang gak liquid. Jadi aku sebenarnya tidak terlalu peduli IHSG mau kemana. Yang aku peduliin sebenarnya ya saham per sahamnya. Dan kalau kalian mau ngelihat sebenarnya kompas investor asing di Indonesia itu arahnya kemana tuh, dilihat dari saham-saham big banks, dimana saham-saham big banks itu melemah terus. Dan sekarang sih sebenarnya valuasinya super murah banget, kayak BCA tuh valuasinya super murah banget. Itu tertingginya kemarin di bulan September 2024, sekarang masih dalam masa yang sangat rendah sekali. Ini sebenarnya kompasnya kalau mau ngelihat arah investor asing di Indonesia tuh kemana gitu. Termasuk juga saham big banks lainnya seperti BRI dan BMRI gitu ya. Nah terus teman-teman kalau BBTN memang agak beda, lebih banyak dipengaruhi oleh investor institusi dari dalam negeri karena ada proyek dari pemerintah 3 juta rumah dan banyak kebijakan dari sektor properti lain. Jadi sebenarnya BBTN ini secara tren jauh lebih bagus dibandingkan dengan 4 big banks. Tapi BBTN hari ini tuh juga ada update secara fundamental, nanti aku akan update juga bandingin dengan saham-saham 3 big banks lain. BRI belum keluar first month 2026. Terus kemudian kita mau lihat hari ini yang bikin turun market apa, ada saham brand ya. Ada saham brand hari ini turun sekitar 2,2% dan ini masih kurang oke. Di bawah merah ini dia artinya menuju ke stage 4. Terus kemudian TPIA ya, dia juga masih rawan gitu. Jadi masih rawan sih, menurut aku sih ini masih rawan banget gitu. Jadi wait and see dulu teman-teman. Ini yang bikin market hari ini juga terkoreksi ya 3,82%, lumayan ngedrive IHSG. Terus kemudian jadi saham-saham PAPP ini lumayan ngedrive IHSG. Kemudian cuan ini juga merah per hari ini, dan secara cycle, secara metode super trader ini nggak jadi bagus. Kapan hari dia sempat ada tanda reversal dikit ya, jadi bentuknya kayak gini. Ini ada high, terus ini ada potensi dia bentuk V kayak gitu, V-shape recovery. Mungkin lebih bagus aku gambar pakai path kayak gini. Nah ternyata harapannya kan begini, tapi nggak jadi, dia breakdownnya di sini, terjadi breakdown di sini. Jadi ya kita nggak jadi masuk ke sini gitu ya. Intinya sih tetap harus hati-hati. Terus kemudian hari ini saham yang kita udah bahas sebulan yang lalu dari grup Saratoga, dari grupnya Papa Thohir. Papa Thohir. Kalau cuan dipanggil Papa, kalau nggak cuan panggilnya apa? Paman kah? Ya jadi dari grupnya Papa Thohir ada grup ada saham ADRO, ADI, ADMR, grup Saratoga lah gitu. Hari ini masih melanjutkan penguatannya di dalam tren naiknya yang memang kita udah bahas sebulan terakhir ini menarik dan lumayan bertahan kuat ketika kemarin ada badai MSCI, kemudian saham-saham metals, Inco, Harum, Antam kita akan bahas juga. Dan hari ini ada beberapa saham yang bergerak aktif dari sentimen waste to energy, ada OASA, MHKI, Toba, oil and gas, Pegas, Elsa kita juga akan bahas. Terus ada saham aktif lainnya seperti Excel dan INKP kita juga akan bahas. Nah terus hari ini market value 29,8 triliun, di pasar reguler ada 22,8 triliun, biasanya didominasi oleh Bumi 1,8 triliun, hari ini didominasi oleh BP 2,1 triliun ya. Jadi bentuknya saya nggak bilang BP itu nggak bisa naik, jadi kemarin memang ada path, kita gambar pathnya seperti ini, bisa naik dan memang betul naik. Tapi saya di sini menggarisbawahi teman-teman semuanya bahwa resiko dari saham ini teman-teman masih harus tetap lebih berhati-hati. Ini saya turunkan dulu
kameranya biar kelihatan volumenya ya. Jadi memang ada peningkatan volume di sini, tapi sebelumnya di sini masa yang sangat tidak liquid sekali. Jadi sangat alangkah lebih baiknya jika teman-teman itu kalian bersabar, Bapak Ibu kalian bersabar untuk tidak ngehajar beli di atas gitu. Jadi apa yang membuat M-Trade itu kemarin selamat gitu ya, selamat itu istilah kata cut loss-nya tuh tidak sebesar yang lainnya, dimana mungkin yang lain ada, aku dengar cerita tuh cut loss sampai 50%, beli di pucuk kayak gitu kan ya. Kita ada cut loss lumayan sih kemarin. The worst cut loss di kejadian MSCI itu sampai sekitar 18 atau sampai 20% tuh ada. Ya itu aku nggak nutupin gitu, memang kenyataan gitu ya. Tapi kalau dari kita punya klien, mereka bilang banyak yang ketutup dari cuan saham-saham seperti waktu itu ada saham apa ya, BRMS, ADMR, banyak kok yang cuannya itu bumi juga sampai 100% bahkan 100% lebih. Itu artinya apa? Yang aku ingin garis bawahi adalah kita nggak mau beli di pucukan, dan kita beli itu selalu seringkali untuk jangka menengah di awal stage atau di early rally-nya gitu, dan itu yang melindungi kita. Kembali lagi ke BP ya, terserah kalian mau bilang tadi ada yang bilang saham beginner, luck beginner, terserah sih kalian. Kalau mau beli tuh juga nggak masalah, memang ini memang trennya naik. Cuman maksud aku kalian jangan ignore posisi di mana saham ini berada. Jadi kalau ini posisinya menurut aku ini udah agak di atas. Agak di atas bukan berarti tidak bisa lanjut naik, masih bisa lanjut naik, dan lanjut naik sampai kapan nggak tahu. Mungkin batasnya apa, batasnya langit saya juga nggak tahu. Cuman saya anti beli saham yang ada di pucuk-pucuk. Jadi biarkan kalau ada retracement sampai berapa, retracement 242 atau berapa, mungkin naik dulu, mungkin baru ada retracement. So that will be better buat kalian. Karena kalau diperhatikan saham ini bukan nggak pernah ada koreksi juga. Jadi sebelum ada kejadian MSCI pun dia juga sempat ada sedikit koreksi di sini. Terlepas dari mungkin kalian bilang Bakri invest, siapa invest, aku nggak peduli guys. Yang aku perhatikan adalah timing di metode super trader. Makanya kita nggak kejebak kayak gitu-gituan. Kenapa? Karena kita nggak pakai berita, nggak pakai sentimen, nggak pakai kata orang. Tapi telat nggak sih Miss kalau misalnya nggak masuk? Nggak ada kata terlambat. Kamu masuk di sini, kamu cuan berapa persen, yang paling penting cuannya berapa persen. Kalau seandainya dia udah naik di sini, pasti ada retracement. Retracement itu secara psikologi untuk trading itu jauh lebih bagus, jauh lebih aman. Meskipun tapi misalkan retracementnya di 320, udah naik dulu baru retracement 320 atau 318, kan sama aja kayak harga sekarang. Oh beda say, dengan adanya retracement ya, jadi dengan adanya turun dulu, itu sebenarnya banyak dari trader-trader atau mungkin institusi ya, terutama kalau volumenya turunnya lumayan, itu mereka udah mulai profit taking dulu. Jadi secara psikologi udah profit taking itu reset sebenarnya. That's why kita suka ada retracement atau suka ada sideways. Tapi kalau kamu beli di sini, beli di pucukan di atas di sini, ini yang punya barang dari bawah, katakanlah big money-nya, the whale-nya punya barang dari bawah, itu udah cuan 250%. Lah lu beli di atas baru cuan 1-2%. Maka dari itu kemarin aku di Igoy Channel malam hari, aku ada yapping di Igoy Channel, aku nanya waktu live tuh kan banyak banget yang galau, saham Komlo kok masih turun, dan aku percaya malam hari ini juga banyak yang galau. Kemarin aku bikin satu polling simple di Igoy Channel aku ya. Di situ aku tanyain, lu tuh galau sama saham Komlo, sama saham PP kebanyakan, itu tuh barang lama atau barang baru sih gitu. Ada saham PP, ada saham Bakri gitu ya. Dan menariknya, pollingnya tuh menyebutkan sebagian besar tuh barang lama. Oke, mari kita lihat. Contoh ya, kita lihat Bumi aja yang udah sempat naik tinggi. M-Traders kita ada yang profit taking cuan 190%, 200%, dimana kemarin kita exit di sekitaran 100% cuannya, dapatnya belinya di bawah banget gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau sampai
cut loss 50%, berarti belinya di mana guys? Belinya di pucuk sini gitu kan. Itu loh yang saya maksud, kalau ada surprise, ada apa-apa yang beli di pucuk itu resikonya jauh lebih gede. Nah, contoh, aku kasih contoh aja, misal nih ya, katakanlah ini saham X lah, bukan saham Bumi. Posisi kayak tadi, posisi kayak siapa namanya, kayak si saham BP misalnya ya, itu naik tinggi, atau saham X lah katakan naik tinggi. Itu bukan masalah kode sahamnya apa, di invest Bakri, di invest Salim, di invest siapa, di invest siapapun, aku nggak peduli kalau bentuk chartnya udah di atas kayak gini. Ini kebetulan sahamnya Bumi, nggak peduli dia udah di atas, di pucuk-pucuk gitu, itu beresiko buat kita. Tapi kan di pucuk kan nyatanya masih bisa naik lagi. Ya pakai aja prinsip kayak gitu terus. Makanya saya bilang kan, nyebrang jalan nggak nengok kanan kiri sekali dua kali selamat, tapi diulang aja terus beli di pucuk gitu. Nah, jatuhnya kayak gini. Oke, nangkep ya. Edukasi seperti ini memang mungkin tidak terkesan seksi, tidak menyenangkan, tapi ini sangat penting sekali. Dan buat kalian yang sudah pernah mengalami berbagai macam kondisi market, mengalami berbagai macam surprise, kalian akan lebih menghargai edukasi seperti ini daripada sekedar kayak saham ini bisa naik sampai segini, saham ini bisa naik sampai segini. Aku akan bahas saham-saham yang menarik juga, tapi alangkah baiknya kalau aku kasih kalian jawaban atas kegalauan kalian yang tadi ya. Oke, terus kemudian selain BP 2,1T ada saham Bumi 1,8T dan BBRI 1T. Jadi aku summary lagi, BP itu bukan kita nggak mau, bukan kita sentimen, tapi kita nggak mau karena timingnya. You have to understand about that. Termasuk dulu kayak saham-saham PP yang pas dulu naik kencang nggak ada remnya, itu kita nggak mau, bukan karena kita sentimen sama grup itu, tapi karena timingnya. Ngerti ya? Oke, nah aku mau ngebahas tentang Trump sebelum aku lanjutin bahas persahaman. Saham-saham yang tadi aku mention ada Inco Harum Antam, ada Alamtri, ADMR, Oasa, MHKI Toba, ini ADRO, AADI. Ini bikin pemula yang mau beli saham kadang-kadang bisa salah beli deh. Kalau bilang beli Adaro, yang dibeli kebeli AADI. Suamiku terjadi tuh kayak gitu dulu, dia mau beli, aku suruh beli ADRO, aku salah sebut Adaro, belilah AADI, untungnya bagus juga. Terus kemudian Oasa, MHKI Toba, nanti kita akan bahas. Pegas, Elsa, Excel, INKP, kita akan bahas, semoga nggak ada yang kelupaan ya. Terus kemudian aku mau bahas dulu sentimen dari Amerika, Donald Trump ya. Jadi yang di TokTok, yang di YT aku nge-live juga di Igoy, aku @elmi_official, ada chartnya di Igoy. Mohon maaf yang di TokTok aku nggak bisa share chart karena kebijakan dari TokToknya begitu, nanti aku bisa kena ban ya. Jadi poin pidato Trump ya, Trump itu pede banget ya, pede banget. Aku nggak tahu deh dia itu sindrom apa sih, orang yang pede banget tuh apa sih. Jadi dia bilang this is the golden age of America. Terus itu ada di konten di M-Trade juga ya. Jadi Trump bilang Amerika tuh masuk ke era keemasan dan ekonomi itu berbalik total dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi itu turun 1,7% di akhir 2025. Pendapatan naik, mortgage terendah dalam 4 tahun, dan pasar saham mencetak puluhan rekor baru. Kalau pasar saham Amerika sih iya sih lagi bagus. Nah, dia menekankan bahwa Amerika tuh lebih kuat, lebih kaya, dan lebih dihormati. Faktanya, akhir tahun 2025 itu inflasi 2,7%, bukan 1,7%. Ini kenapa ya zaman sekarang itu banyak orang halu. Heran. Banyak orang halu gitu ya. Jadi pokoknya kondisinya ya jelek pun dibilang bagus. Ada bagusnya sih, positif, semangat, tapi jadi nggak rasional gitu loh. Tapi banyak kayak gitu ya. Jadi itu contohnya Trump gitu ya. Nah terus Trump itu bilang tarif tuh tetap lanjut. Nah yang menarik dengan dibatalkannya tarif dari Kongres, itu ternyata pihak-pihak yang belum dealing dengan Trump itu malah tarifnya jadi malah lebih murah daripada Trump. Yang udah dealing dengan Trump malah tarifnya malah jadi lebih mahal karena harus dievaluasi lagi 60 hari ke depan. Kalau yang belum dealing dengan Trump itu pakai aturan yang dari Mahkamah Agung atau Court Amerika. Terus ada satu hal yang kalian perlu perhatikan. Kemarin kan beberapa hari kita ada bahas tentang Iran.
ya. Jadi ketegangan geopolitik Amerika dan Iran dan penutupan Selat Hormuz yang membuat harga minyak potensi naik. Nah, ini ada yang bikin harga minyak tuh potensi turun. Dimana Amerika setelah dia ngambil Venezuela dan nangkep presiden Venezuela, Amerika tuh dia mau menaikkan produksi minyak di Venezuela sebanyak-banyaknya ya dari pasokan Venezuela. Jadi produksi minyak Amerika tuh naik lebih dari 600.000 barrel per hari setelah dapat pasokan dari Venezuela sebesar 80 juta barrel. Dan kalian asal tahu ya, pasokan minyaknya Venezuela tuh termasuk yang terbesar di dunia, bahkan lebih gede dari Iran, cuman masalahnya nggak diproduksi aja gitu ya. Jadi Trump itu ngeklaim produksi gas alami itu all time high, menyentuh level all time high. Itu bisa nurunin inflasi dan memang itu maunya Trump, tapi bisa bikin harga minyak turun juga. Maka dari itu kita trading jangan pakai berita, kita trade-nya pakai chart, dan nanti kita lihat chartnya tuh pakai metode super trader, bukan sekedar technical-technicalan doang. Dan di situ nanti kita akan bisa ngelihat saham-saham oil itu kabarnya gimana, harga oil gimana. Ingetin ya, nanti kalau aku kelupaan, mestinya sih nggak kelupaan. Aku masih mau ngebahas tentang Amerika ya. Jadi Amerika mau inflasinya diturunin banget, pengennya turunin tapi tarif naik, malah inflasi naik. Cuman Trump sih nggak peduli, dia malah nyalahin presiden sebelumnya. Nah, yang mau dilakukan Amerika, satu hal yang penting sebenarnya kita garis bawahi lagi. Selain Amerika ini Trump pengen nurunin dolar Amerika ya. Yang impactnya panjang, aku udah sempet cerita kalau dolar Amerika turun, US Treasury juga dijual-jualin oleh investor luar gitu loh. Itu bisa bikin pasar Amerika agak kurang bagus gitu. Nah, tapi ada yang mau dilakukan pemerintah Amerika yang gokil banget nih guys. Mau motong pajak penghasilan dan dari tipping gitu loh dan lembur, terus mengurangi dan menghapus pajak atas manfaat social security buat lansia, juga ngebolehin bunga cicilan mobil jadi pengurang pajak asalkan mobilnya tuh dibuat di Amerika. Nah, tau gak sih kalian pengurangan pajak, pemotongan pajak yang bisa memicu penerimaan pajak yang lebih rendah itu dampaknya tuh panjang. Apa tuh? Satu, melebarnya defisit di Amerika, artinya defisit itu pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, itu defisitnya bisa makin melebar. Utang Amerika bisa naik, kalau negara utangnya naik tuh mereka nerbitin surat utang obligasi disebut dengan US Treasury. Kalau US Treasury-nya makin banyak diterbitkan, supply-nya makin banyak, otomatis mereka pengen yuk negara-negara di dunia investasi di Amerika. Itu bisa buat imbal hasil obligasi Amerika tuh naik, atau yang disebut dengan yield obligasi itu bisa naik gitu ya. Nah, biar obligasinya laku. Nah, impact-nya apa ke Indonesia? Duit global itu, likuiditas global itu nilainya tuh, istilah kata tuh nilainya cuma segini gitu ya, 10 ember gitu. Itu 7 embernya bisa pindah ke Amerika kalau mereka naikin yield obligasi, karena return obligasinya bisa lebih tinggi ya. Tapi ini Amerika juga mau nurunin USD-nya juga, dan jadi sebenarnya masih imbang-imbang, yield tinggi tapi secara USD kalau melemah ya berarti returnnya jadi agak melemah. Tapi kalau USD-nya kuat, yieldnya tinggi, wah itu duit asing pindah masuk ke US Treasury di Amerika. Cuman banyak faktor lain, dari China itu mereka mau ngejualin US Treasury juga di Amerika gitu. Nah, jadi kalau sampai US Treasury di Amerika laku keras, itu efeknya ke Indonesia agak negatif. Kenapa guys? Karena duit di negara berkembang termasuk di Indonesia itu bisa pindah ke sana karena returnnya tinggi ya. Jadi tenggat guys, kok bisa tenggat sih? Tank China mungkin ya, karena China mereka banyak kejualin US Treasury Amerika dan mereka beli emas, bahkan bukan cuma China gitu. Jadi ada penyeimbangnya. Kira-kira itu kalau Amerika utangnya semakin banyak ya efeknya itu. Nah, terus ada banyak lagi yang mau dilakukan oleh Trump. Nah, terus kemudian perusahaan teknologi itu wajib ngebangun pembangkit listrik sendiri karena lonjakan listrik dan data center AI. Juga Amerika tuh mau memangkas harga obat. Nah, apa aja yang terdampak? Manufaktur. Dari semua itu tadi yang terdampak ada manufaktur dan otomotif. Dan malam hari ini bakalan dibahas di M-Trade US Academy di WA community-nya, WA community-nya, atau nanti kalau ada briefing, aku minta tolong tim kapan sih ada briefing
briefing US, aku minta tolong aku di WA briefing US Academy kapan. Nah ini bakalan dibahas saham-saham seperti Ford, GM. Ini bukan recommendation ya, tapi kedampak dari Amerika punya sentimen. Tesla, Caterpillar yang aku nggak bahas di live malam hari ini. Terus retail and consumption seperti Walmart, Costco, Target, Amazon, McDonald's. Dan kalau kalian perhatikan saham-saham Amerika ini lagi trending bagus-bagus semua. Cuman kita lagi cari sekali lagi yang di retracement. Jadi di US stock pun kita nggak mau beli di atas. Terus kemudian pertahanan ada LMT atau Lockheed Martin, Northrop Grumman atau NOC, Raytheon atau RTX, General Dynamics atau GD. Kemudian ada saham energi ya, ada Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources. Ya, jadi malam hari ini guys, oh my god, thank you banget tim US ku, tim US M-Trade US ku rajin banget gila. Jam 21.45 abis live mereka bikin briefing. Mungkin banyak yang udah bobo, tapi please make sure kalian nonton karena saham-saham ini bakalan dibahas secara chartnya ya, apa yang potensial, mana yang enggak. Listrik dan infrastruktur ada NextEra Energy, Duke Energy, Southern Company, terus kemudian ada Quanta Service, kemudian di farmasi itu ada Pfizer, Eli Lilly, Johnson Johnson, Merck, Bristol Myers, itu semua nanti malam akan dibahas ya. Ya, akan dibahas di M-Trade US Academy Briefing jam 21.45 malam hari ini. Nah, mau ikut US Academy-nya itu khusus peserta di Active M-Traders aja. Mari kita lanjutkan untuk saham Indonesia. Apa yang terjadi untuk saham Indonesia? Sebenarnya, kenapa sih kok saham di Indonesia malu-malu, terutama saham-saham konglo tuh ada kok malu-malu, naik-naik, turun lagi, naik dikit, satu turun-turun lagi. Nah, ternyata ada rebalancing ya, reminder ya, rebalancing MSCI di pekan ini. Jadi efektif itu setelah closing pada 27 Februari Jumat sore gitu ya. Jadi sebenarnya rebalancingnya tuh Januari, salah ngomong. Rebalancingnya tuh Senin itu tanggal 1 Maret kalau nggak salah. Betul? Salah. Senin 2 Maret ya. Tapi efektif biasanya tuh market merespon agak bergejolak tuh H-1 closing itu tanggal 27 berarti 27 hari Jumat gitu. Nah, yang dikeluarin tuh sebenarnya cuman Indofood dari Global Standard Index turun ke Small Cap Index itu Indofood. Terus kemudian deletion dari Small Cap Index tuh ada Aces dan juga Cleo itu keluar dari Small Cap Indexnya MSCI. Tapi kaitannya apa sih dengan saham konglo? Meskipun nggak ada saham konglo yang keluar, tapi ada potensi adjustment di sini. Ada potensi adjustment porsi saham-saham konglo yang ada yang masuk di MSCI gitu. Ya, jadi tidak hanya saham-saham yang ada di MSCI saja, tapi saham-saham konglo ini cenderung wait and see karena ada potensi itu ya. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian kita ngelihat seperti yang saya bahas kemarin bahwa ada potensi rotasi sektoral dari saham-saham konglo ini sementara mampir di emiten yang fundamental cenderung oke dan high dividends yaitu saham BMRI dan juga saham BBRI. Hal ini kelihatan dari BRI yang masuk di transaksi pasar reguler 1T hari ini. Terus hari ini asing juga net buy sebesar 1,18 T, ngebeli net buy saham BRI 640 miliar, BCA 231 miliar gitu ya. Nah, kalau kemarin itu asing net buy Bank Mandiri 577 miliar gitu ya. Kemarin BCA masuk ke top transaction reguler juga nomor 3. Jadi kemarin nomor 1 Bumi 2,4 T, 2 BP 1,2 T, 3 BCA 1,1 T. Kayak gitu ya. Oke, jadi intinya ada rotasi atau perputaran ke situ. Oke. Kalian kalau mau beli BP terserah, aku nggak ngelarang. Trennya naik sih, volumenya juga oke, kenceng.
Cuman sekali lagi aku paling anti guys beli di pucuk-pucukan. Beli di pucuk tuh di atas nih ya mungkin masih bisa naik ya, itu namanya, itu ya aku bilang beginners luck. Kamu beli ngawur-ngawur, beli di atas, beli di pucuk masih bisa naik. So konteksnya beginners luck itu bukan ngatain emitennya jelek, kagak, tapi ngatain yang nggak peduli timing, nggak peduli money management kayak gitu loh, itu istilahnya. It's your call and do your own research. Cuman nanti kalau pas nyangkut kalian nanya saya, paling saya cuman bisa jawab kurangi posisi guys. Tunggu pantulan untuk kurangin posisi. Seperti kemarin udah ada pantulan ya, pakai buat kurangin posisi, ya kan? Oke, mohon maaf ya. Sebentar. MSCI udah sampai mana tadi? Oh, grup Thohir, Papa Thohir. Oke, mari kita bahas dari ADRO atau Alam Tree. Tonton yang ada di TokTok, yang ada di YT. Mari kita ke igoi saya, @ellenme_official. Biar yang nonton si Cheng, kalau yang nonton si Cheng nanti saya kasih kode promo M-Trade. Kalau tidak si Cheng, saya tidak kasih. Ya, jadi harus si Cheng dulu. Oke, nah perhatikan di sini ADRO dalam waktu dekat dia berpotensi naik sampai 2420. Tapi sekali lagi kita belinya tuh bukan pas di pucuk-pucuk di atas. Kalau dia 2420 naik, justru malah saya berharap dia ada koreksi atau retracement seperti ini, sehingga pattern breakoutnya nanti akan jadi lebih cakep dan menjadi pattern cup with handle itu jauh lebih cakep dibandingkan dia jika langsung terjadi breakout. Nah, ini ada saham ADRO yang namanya Alam Tree Resources Indonesia. Jadi hati-hati nyebutnya Alam Tree sekarang ya, biar nggak salah beli. Apa yang menjadi sentimen positif buat Alam Tree atau kode sahamnya ADRO ini? Ada kepastian permintaan baru dari dalam negeri di mana proyek gasifikasi batu bara menjadi DME atau dimethyl ether. Ini bikin batu bara nggak cuman jual ke ekspor, tapi juga ada permintaan dari dalam negeri juga gitu ya, dari domestik untuk pengganti LPG gitu. Nah, jadi ini penting karena ini bisa bikin bisnis batu bara itu lebih pasti dan juga lebih stabil gitu. Nah, terus selain itu ADRO atau Alam Tree ini dia juga ekspansi ke sektor EBT ya, energi baru terbarukan, yaitu ke PLTA dan juga ke PLTS gitu. Nah, terus kita coba mau bahas dari chartnya gimana kabarnya, enaknya beli nggak ya? Menurut aku sih ini tinggal ngehold aja sih gitu. Jadi kalau ada retracement 2250 saat ini supportnya di situ itu lebih bagus. Tapi just hold aja dulu guys. Dan tadi kita sebenarnya mau buy lagi buat jangka pendek, tapi kayaknya enggak, kita wait and see dulu karena mau ada rebalancing MSCI itu tadi ya. Jadi yang efektif per Monday atau Senin, biasanya fluktuasinya terjadi di Jumat gitu ya. Dan itu kan kemarin memang sudah diumumkan saham-sahamnya apa, tapi baru akan terasa nanti pergerakannya mungkin di Jumat sore. Nah, kemudian ini ADMR, sebenarnya tadi kita mau call buy lagi buat jangka pendek, tapi kita ngelihat situasinya anginnya nggak terlalu ke atas secara keseluruhan, market itu nggak ada powernya. Jadi meskipun saham-saham grup Saratoga ini naik gitu, keseluruhan market itu nggak ada powernya. Aku sih amazed dengan grup ini sih, dia jalan naik gitu di kala yang lain udah rontok-rontokan. Cuman aku ngelihat secara pattern, dan ini membuktikan juga metode super trader itu works. Kenapa? Karena ya it works aja gitu. Kita ngelihat patternnya masih bagus. Kita masuk itu di tanggal berapa? 10 Februari. Pada saat berita-berita waktu itu juga masih jelek, Moody's abis downgrade, tapi kita objektif aja. Secara money management doang yang kita batasin waktu itu. Dan sekarang kita lagi ngehold cuan 13%, ini tinggal ngehold doang. Kira-kira gambar path-nya si ADMR ini bagaimana? Yang ada di TokTok, yang ada YT. Boleh ke igoi aku @ellenme_official untuk bisa ngelihat chartnya. Aku berharap bentuknya sih kayak gini guys. Jadi M-Trade udah cuan 13%-an. Jadi aku berharap bentuknya dia seperti ini. Ting ting twing kayak gitu loh. Ini pattern apa? Pattern cup with handle. Loh,
kok bisa nebak gitu? Kagak, gue cuman ngarep gitu loh. Bisa terjadi, bisa kagak gitu. Nah ini saham ADMR atau Alam Tree Minerals Indonesia. Ya, jadi smelter aluminium itu makin dekat beroperasi. Proyek smelter aluminium ADMR ini makin jalan gitu. Bertahap sejak akhir 2025 yang lalu dan mulai akan ada peluang ngasih dividen untuk tahun buku 2025. Jadi AADI itu kalau dulu ADRO itu sering bagi dividen tuh bagus guys. Nah tapi ini ADMR ini juga ada potensi ngasih dividen oke gitu. Terus sekarang, nah yang belum punya gimana ya, nunggu aja. Makanya kalau nggak mau bingung, join Mtrade aja, Mtrade Academy. Kalian mesti belajar dulu, kelarin akademinya atau e-course-nya, kemudian nonton morning briefing-nya, dan yang terakhir baru kalian boleh ngikutin stock pick-nya. Dilarang keras langsung ngikutin stock pick atau recommendation kalau kalian tidak ngikutin Mtrade Academy. Videonya aja kita bikin pendek-pendek dan menyenangkan loh gitu. Jadi dilarang keras, kenapa? Karena money managementnya ada di situ, SOP trading sistemnya ada di situ. Kalau kamu nggak ngikutin itu, kamu untung sekali bisa langsung beli rumah. Kalau nggak ngikutin MM-nya karena all in, tapi kamu rugi sekali, kamu bisa hancur juga, pada ruginya mungkin cuma 5% atau 10%-an, tapi bisa kayak hancur banget satu portfolio. Kenapa? Karena money managementnya salah. Nangkep ya? Jadi kalau join Mtrade wajib nonton Mtrade Academy-nya dulu yang ada di homepage, ada bendera Indonesia. Baru pemula belum boleh masuk ke US Academy. Ya, yang boleh ke US Academy adalah Mtraders ID. Dan itu aja belum kita buka tiap hari. Nanti tunggu waktunya. Kita akan buka tiap hari buat alumni atau active Mtraders ID kita. Saham AADI, mari kita lihat AADI. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. Yay, Mtrade ada di sini. Sebenarnya Mtrade tuh dapat modal bawah guys beberapa waktu yang lalu. Tapi pas MSCI heboh-heboh kita cow dulu karena sistem kita cow. Meskipun kita suka saham ini, jadi biar nggak bias, nggak subjektif gitu. Dan waktu itu jualnya sekitaran BEP. Kita ada beli lagi di atas, mungkin ada selisih sekitaran 4% sampai 8%-an. Ya, kalau nggak gitu kan sebenarnya kita cuan lebih banyak. Ingat, trading jangan perfeksionis. Ya, kalau perfeksionis jangan jadi trader, jadi akuntan aja ya. Akuntan harus perfeksionis. Kalau trader kamu tidak bisa mengendalikan market. Ya, di Mtrade sekarang udah mulai cuan, sekitaran cuannya 10-an% untuk saham AADI ini. Kalian bisa lihat di sini, kita punya Indo Stocks and US Stocks. Ih lucunya, apaan sih ini ada? Oke, Indostocks ya. Sebentar aku buka ya. Yang di TokTok yang dia teh, yuk ke Igoy aku @ellenmay_official. Yang udah kelar tarawih langsung aja ke Igoy aku @ellenmay_official. Aku ini sangat generous sekali. Saya bahas AADI ini sebenarnya sudah berkali-kali di live. Ya, jadi ini jangka menengah sekitar 11-13%-an. Anyway, Busway, boleh beli nggak sih? Kalau per hari ini tadi sebenarnya menarik kalau mau swing trading, tapi jika besok sudah naik lagi, sekali lagi ini tinggal ngehold aja guys ya. Ini tinggal ngehold aja. Oke. Terus kemudian berarti buy-nya dekat 8850 kalau misalkan mau buy di situ lebih murah gitu ya. Nah, AADI ini kinerjanya di 2026 diperkirakan naik karena kombinasi harga thermal coal yang stabil di sekitar 100 sampai 110 US dollar per ton. Dan potensi ada kenaikan volume penjualan terutama dari India, serta akan ada efisiensi biaya produksi. Jadi keuntungan perusahaan atau marginnya makin membaik. Nah, proyeksi kinerja 2026 pendapatannya bisa naik 11%-an, jadi sekitar 5,7 miliar US dollar. Kemudian net profitnya sekitar 16,3%, jadi 1,21 miliar US dollar. Net marginnya sekitar 21%. Bedanya Mtrade dan Mvest itu untuk long term investing. Jadi kemarin di Mvest tidak jual-jual kita. Untuk yang AAD-nya nggak jual-jual, jadi AAD-nya di Mvest sih sekarang lebih cuan daripada di Mtrade. Tapi silent di Mvest tuh kayak quiet, nggak terlalu banyak activity sahamnya, paling beberapa aja ya yang kita bantu untuk membuat mereka jadi tahu apa yang harus dilakukan ketika ada gejolak di market,
ketika lagi ngegas dan sebagainya. So ADI is beautiful. ADI valuasinya juga belum mahal kalau dibandingkan dengan peersnya. Dividennya juga oke. Disclaimer buat kalian yang baru belajar, jangan langsung asal hajar aja. Oke, terus kemudian INKP dan Tekim yang tadi aku bilang aku mau bahas INKP dan Tekim. Hari ini INKP dan Tekim tuh rally kencang banget guys. Oke, sebentar ya. Oke, INKP ini lumayan kenceng ya. Jadi wait and see dulu ya guys ya. Kalau kalian baru mau beli, terus kemudian Tekim hari ini juga naik lumayan tinggi juga ya Tekimnya. Tunggu retracement dulu guys ya. Tunggu retracement dulu buat Tekimnya di sini. Apa pemicunya sih sebenarnya Tekim dan INKP ini? Sebentar ya, aku mau ngelihat chart dulu. Aku mau ngelihat chart 8.400, 8375, 8350. Supportnya 8350. Oke. 8350. Masih ada potensi retracement. Jangan hajar langsung di atas ya. Jadi apa yang bikin INKP dan Tekim ini naik sebenarnya? Karena INKP dan Tekim ini, INKP sih lebih ke INKP itu udah mulai masuk monetisasi setelah menyelesaikan siklus pembangunan atau capex atau pengembangannya selama 4 tahun buat ngebangun pabrik baru di Kerawang buat memproduksi kertas. Nah sekarang tuh udah mulai bisa menghasilkan duit kira-kira kayak gitu. Dengan tambahan pabrik barunya si INKP ini, maka pendapatan INKP itu diperkirakan bisa naik 78% pada 2026 dan 38% di 2027. Kira-kira itu. Terus kemudian mari kita lihat saham yang wangi ya, yang wangi. Yang wangi. Saham harum. Oke, sorry ya, aku tadi sempat ngetik-ngetik bentar. Harum M-Trade cuan 18%, mari kita lihat. M-Trade cuan 18% di Harum. Ya, Harum ini berencana mengoperasikan secara komersial smelter HPAL-nya di kuartal 1 2026. Kita sih nggak trading pakai berita sih, kita dapat di bawah ini. Tinggal nge-hold aja sih guys ini. Mau beli nggak? Ini bisa naik loh, bisa breakout lagi kayak gini. Cuman kalau kalian baru beli sekarang ya rodok pie gitu ya, timingnya agak kurang pas. BBTN rilis kinerja first month 2026, pendapatan bunga bersihnya naik 42% secara tahunan, itu bagus banget. Laba bersihnya naik 126%. Ini kayaknya aku harus gambar ulang, udah nggak kayak gini chartnya. Supportnya udah naik 1360, dia sideways di sini aja. Jadi kalau mau beli better tunggu di 1355 deh, jangan terlalu tinggi gitu. Terus kemudian kreditnya juga tumbuh 9,3% di Januari kemarin. Jadi kita masih ngehold cakep ya, kayak Breeze juga masih cakep. Kesimpulannya sih back to metode super trader gitu. Terus aku mau cek your question. Tins, Elsa, AMMN, MBMA, dan Indi. Tins, Elsa, AMMN, teman-teman yang di TokTok dan yang di YT, yuk melipir ke Igoy biar bisa lihat chartnya. Igoy aku @LNM_official. Tins posisi nanggung guys, wait and see dulu aja. M-Trade tinggal ngehold yang jangka menengah, yang jangka pendek kemarin kita cow buat ngamanin ya, karena pas di modal PP. Terus kemudian ini Tins 26%, kita M-Trade lagi hold ya, lagi hold jangka menengah.
Terus butuh sabar, 26%-nya itu dari 10 Februari. Kita bukan trading yang BPJS, jadi kalau kalian sibuk itu tradingnya sambil kerja kayak gitu tuh bisa banget guys, itu bisa banget gitu. Terus kemudian selain TINS kita ada saham, ini ada yang nanya saham Elsa Aman MBMA Indi. MBMA dulu ya, mari kita lihat. Ini bukan aku mau pamer cuan ya, ini bener-bener ada yang nanya tuh, lihat aja di question box. 36%, M-Trade cuan 36%. Ada potensi retracement dan gambar ini path udah digambar berapa hari kemarin, jadi masih bekerja, masih mengikuti itu dan masih normal aja. Terus kemudian Mbak Elsa hari ini naik lagi dan kita buy di support minor, bukan support majornya. Jadi buat trading jangka pendek aja. Mari kita lihat UK Oil. Seperti yang tadi saya bilang, saya mau bahas tentang oil. Patternnya masih cakep dan masih bisa naik guys. Meskipun Trump lagi menambah produksi minyak di Venezuela, di Amerika melalui pasokan di Venezuela, kita belum melihat ada tanda-tanda breakdown gitu, mungkin masih butuh proses atau waktu juga, jadi patternnya masih cakep. Terus sedikit belok ke Medco yang justru malah naik lagi. Kita lagi mau watch lagi Medco untuk trading jangka pendek, masuk jangka pendeknya karena nawar di bawah nggak dikasih, sedangkan yang jangka menengah M-Trade ada hold Medco dan cuan sekitar berapa itu? Yeay, 16-18% gitu. Oke, nah jadi ada beberapa saham yang masih menarik untuk ditradingkan di M-Trade ID. Besok kita bahas di morning briefing M-Trade. Cuman sekarang lagi posisi wait and see karena kita saham yang udah naik itu ya udah naik aja, tinggal ngehold. Yang saham yang retrace turunnya juga nggak terlalu signifikan. Cuma masih tetap ada sedikit watchlist, ada beberapa watchlist yang akan dibahas di morning briefing M-Trade besok ya teman-teman semuanya. Dan aku malam hari ini kebetulan aku lumayan ngantuk, jadi thank you so much buat yang udah nonton live malam hari ini. Big Bangs aku udah bahas di awal, yang tadi terawih atau apa nonton di YT rekamannya. Terus sorry nggak ada kode promo malam hari ini, nggak tembus sih ceng gitu, tapi kalian bisa belajar gratis. Ada link di Igoy aku di bawah banget ini, M-Trade Start 7 Maret 2026. Kamu bisa tap linknya di sini di Igoy aku @ellen_official. Di live ini ada tap link di sini, terus kamu isi formulirnya di situ, dan itu acara gratis. M-Trade Start membantumu belajar memahami siklus tidak hanya saham tapi juga kripto, USD, dan banyak hal kamu bisa pakai untuk banyak hal. Dan ini awal kamu belajar metode super trader, bisa mengubah hidupmu menjadi lebih baik, ke arah yang lebih baik, transforming your lives ya, jadi ke arah yang lebih baik. Thank you semuanya, selamat malam, salam profit. Jangan lupa follow Igoy May_official, M-Trade_ID, mtrade.us. Dadah. Bris masih oke, Billy masih oke sampai hari ini. Lupa bahas saham itu. Tapi aku mau ngelihat market US sebentar karena ini tim aku mau briefing US jam 9.45. Jadi aku mau ngintip saham-saham US. Arah bobo. Jangan lupa ya yang ikut US Academy, manfaatkan baik-baik briefingnya. Ini tim aku udah rajin banget sampai malam masih ngasih briefing. Top, Marco top pokoknya. Dadah, one on semuanya.